Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifwa Akis akan menjelaskan tentang tugas besar saya. Di sini saya mengambil judul tugas besar yaitu mengenai aplikasi gaji dan tunjangan. Di sini setelah saya buat coding-codingnya, di sini chartnya minimal maksimal berjumlah status. Ini merupakan J merupakan jabatan, NM merupakan nama, NO merupakan nomor, HR merupakan hari kerja, GHR merupakan gaji kotor, K merupakan tunjangan kesehatan, lalu P merupakan GHR merupakan gaji kotor, K merupakan tunjangan kesehatan, KL merupakan tunjangan keluarga, MT merupakan tunjangan masa tua, dan GP merupakan gaji pokok. Sini kita lihat lagi. Di sini ada printf untuk menyatakan ini merupakan aplikasi gaji dan tunjangan PT Maju Mundur. Nah, di sini juga ada printf, masukkan nama Anda dan ada gets NM. Gets ini digunakan agar bisa membaca spasi dalam kalimat. Nah, ini juga ada gets nomor. Di sini ada NM. Nah, di sini untuk saudara S silahkan pilih jabatan. Ini NM. Jadi persen S ini untuk memanggil NM yang telah diketik di sini. Maka dimasukkan persen S. Lalu sini ada pilihannya, ada direktur, ada sekretaris, ada bendahara, karyawan-karyawanwati. Nah, di sini jadi orang-orang yang memakai program ini memilih jabatan D tersebut apa. Nah, dari sini saya memakai switch dan case. Switch ini digunakan untuk membaca nomor pilihan jabatan yang dimasukkan tadi, misalnya pilih 1. Nah, kalau case ini untuk menampilkan sesuai data switch. Nah, kalau break sebagai akhiran dari setiap case. Misalnya switch kita memilih angka 1, di sini case-nya dapat 1, berarti khusus untuk direktur. Nah, direktur ini gaji hariannya adalah 1 juta. Nah, untuk persentasenya tunjangannya ini saya lakukan dalam persen. Sini untuk kesehatannya ada 5%, keluarga 3%, dan masa tuanya 3%. Nah, di sini ada break. Break itu berarti selesai untuk case yang pertama sampai sini, khusus untuk direktur. Nah, untuk case yang kedua itu khusus untuk sekretaris. Nah, di sini sekretaris gaji hariannya adalah 300.000. Untuk tunjangan kesehatannya 4%, keluarga 2%, dan masa tua 3%. Nah, di sini ada break lagi, berarti telah selesai untuk case kedua, telah selesai untuk case sekretaris. Dan untuk case yang ketiga, di sini ada untuk bendahara, di mana gaji hariannya itu 200.000. Untuk tunjangan kesehatannya 3% dari gaji, keluarganya 2% dari gaji, dan masa tuanya 2% dari gaji. Nah, di sini ada break lagi, berarti telah selesai untuk case yang ketiga, untuk case yang bendahara. Lalu ada case yang keempat, ini jabatannya untuk karyawan dan karyawati yang gajian hariannya adalah 150.000 per hari. Di sini untuk tunjangannya, yaitu tunjangan kesehatannya ada 2% dari gaji, keluarga 2% dari gaji, dan masa tua 2% dari gaji. Di sini ada break lagi, artinya telah selesai untuk case keempat. Nah, lalu di sini ada case kelima. Itu berarti ada office boy, sama seperti tadi. Ada office boy gaji hariannya 75.000 per hari, yang tunjangannya adalah 1% dari gaji, 1% dari gaji, keluarga 1% dari gaji, masa tua 2% dari gaji. Nah, di sini ada break lagi, berarti telah selesai untuk case yang kelima. Nah, untuk defaultnya menyatakan bahwa case jabatan selain angka 1 dan 5 itu tidak ada, tidak akan muncul. Berarti ini akhir dari semuanya, akhir dari switch. Berarti kalau misalnya user mengetik angka 6 itu tidak ada, maka akan tampil seperti ini, mohon maaf pilihan tidak tersedia kalau dia memilih angka selain 1 sampai 5. Nah, di sini adalah rumusnya. Nah, ini digunakan jika jabatan yang dipilih adalah angka 1 sampai 5, maka muncul perintah di bawahnya seperti ini. Berapa hari bekerja bulannya Anda bekerja bulan ini? Nah,
Di sini diminta untuk memasukkan tidak melebihi batas 1 bulan. Tidak melebihi batas 1 bulan. Nah, lalu di sini saya ada switch dan cash lagi, di mana untuk menampilkan rumus-rumusnya. Di sini untuk cash 1 untuk yang direktur tadi, di sini gaji hariannya kan adalah 1 juta. Ini per harinya. Tadi yang dimasukin harinya berapa dikali gaji hariannya 1 juta. Ini tunjangan kesehatannya, tunjangan keluarganya, tunjangan masa tuanya, dan gaji pokoknya. Nah, ini rumus-rumusnya. Setelah dihitung, maka akan terdapat seperti ini. Gaji kotor Anda adalah persen titik 0F, GHR memanggil yang ini memanggil yang ini memanggil yang ini, dan yang ini juga memanggil yang ini. Nah, maka gaji yang diterima gaji pokoknya seperti ini. Nah, gaji pokok itu bukan gaji harian ditambah tunjangan kesehatan, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan masa tua. Nah, itu berarti telah selesai untuk case yang pertama. Untuk case yang kedua, itu untuk yang sekretaris. Jadi sini gaji hariannya 300.000 dikali, ini gaji kotornya. Gaji hariannya 300.000 dikali dengan hari berapa dia kerja. Lalu di sini juga ada tunjangannya, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan masa tua. Di sini gaji pokoknya. Nah, sama seperti yang tadi, jika akan keluar seperti ini gaji kotornya, maka akan dipanggil hasil dari rumus ini akan dipanggil dari hasil dari rumus ini juga akan dipanggil dari hasil rumus ini juga akan dipanggil dari hasil rumus ini, dan ini juga akan dipanggil dari hasil rumus ini. Maka ada break lagi, berarti telah selesai untuk case kedua. Yang ketiga juga seperti itu, sama gaji hariannya, gaji kotornya, yaitu tadi sini GHR itu bukan gaji kotor, ya, GHR merupakan gaji kotor. Nah, di situ hariannya ada 200.000. Nah, gaji kotornya berarti 200.000 dikali dengan harian dia berapa hari kerja. Lalu di sini juga ada gaji, sama seperti yang tadi, ini akan dipanggil gaji kotornya berapa, tunjangannya berapa, kesehatannya berapa, tunjangan keluarga berapa, tunjangan masa depannya berapa, dan tunjangan gaji pokoknya berapa. Ada break, berarti telah selesai untuk case yang ketiga. Lalu lanjut case keempat untuk siapa yang keempat nih? Karyawan. Untuk karyawan itu gaji hariannya tadi adalah 100.000. Nah, karena gaji hariannya adalah karyawan tadi 150, berarti kita ganti di sini 150.000. Nah, berarti 150.000 ini 200 kan, dengan 150.000 berarti di sini 150.000 dikali berapa hari dia kerja, lalu juga tunjangannya, kesehatannya, tunjangan keluarga, masa tua, dan gaji pokok sama seperti yang tadi. Nah, ini break, berarti dia telah selesai di case yang keempat. Lalu case yang kelima yang terakhir ini untuk bendahara, ini dimana gaji per harinya 75.000 dikali gaji kotornya, dimana gaji harian dikali dengan hari yang dia bekerja, berarti 75.000 dikali hari dia kerja. Lalu sama ini juga tunjangannya dan gaji pokoknya seperti ini. Nah, jika pilihan yang tidak ada 1-5, maka silakan ulangi kembali seperti itu. Lalu ini sama seperti tadi, jika misalnya tidak melebihi dari 31, berarti sistemnya akan di close.
Inilah mungkin penerangan tentang source code-nya. Jika kita jalankan saja programnya, penerangan terampil seperti ini. Masukkan nama Anda, misalnya namanya adalah Yuniati Balkis. Identitas saya misalnya 490 14115. Saya sebagai direktur, maka gajian harian saya adalah 1 juta, lalu tunjangan kesehatan saya 5%, keluarga 3%, nasabah 3%. Hari ini saya masuk sempurna 31 hari. Jadi ini gaji kotornya adalah 31 juta. 310 juta. Tunjangannya 1 juta 550.000, ini 930.000 dan 930.000. Jadi total gaji saya adalah 344 juta. 1 2 3 34 juta 41 34 juta sekian seperti itu. Nah, kalau misalnya kita coba lagi untuk yang sekretaris, juga kita jalankan lagi, kita coba yang sekretaris. Saya sekretaris namanya Sasa 90114 2. Nah, maka gaji hariannya adalah 300.000. Lalu tunjangan kesehatan yang 4%, keluarga 2%, masa tua 3%. Jumlah hari misalkan 30. Nah, maka gaji kotornya adalah 9 juta. Ininya ada 360.000. Tunjangan keluarganya ada 180.000, masa tua 210.000. Jadi jumlahnya semua adalah 9.810.000. Seperti itu. Nah, lalu kita coba lagi yang untuk karyawan. Bendahara dulu. Sisi 490 113. Misalnya ini bendahara. Di sini gaji hariannya 200.000, kesehatan 3%, keluarga 2%, masuk 2%. Saya kerja 30 hari, maka gaji dia adalah 6 juta gaji kotornya. Ini tunjangannya juga jumlahkan jadi 6.420.000. Nah, kita coba lagi yang satunya, namanya Didi. Kita masukkan dia karyawan, maka gaji hariannya adalah 150.000. Ini 2% semua tunjangannya. Jika kita masukkan harinya 30, maka gaji kotornya adalah 4.500.000. Ininya ada 90.000 semuanya. Lalu total gaji bersihnya ada 4.770.000 untuk yang karyawan dan karyawati. Untuk yang office boy, kita coba lagi, kita cek. Ini misalnya namanya Riri, identitas 2 5. Maka gaji hariannya 75.000, tunjangannya 1%, dan 2%. Jika kita masukkan 31, maka gaji hariannya adalah 2.325.000. Tunjangannya ada 23.000 dan 46.500. Jadi totalnya adalah 2.418.000 rupiah. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya mengenai source codingnya, codingnya dan penjalanan programnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart saya yang mengenai program aplikasi tunjangan tadi. Nah, di sini
tanda ini merupakan artinya adalah tanda mulai, terminal menyatakan awal dan akhir dari suatu algoritma. Yang berbentuk seperti ini berarti menyatakan masukan dan keluaran. Ini menyatakan pilihan, menyatakan decision, keputusan dalam suatu kondisi, dan ini menyatakan proses dan tampilan juga. Ini tadi seperti tadi masukan dan keluaran. Nah, kita lanjut saja. Di sini mulai programnya, lalu menyatakan masukan, yaitu di sini input nama, ID-nya, dan jabatan tadi yang saya sudah contohkan tadi, namanya siapa, ID-nya berapa, dan jabatannya apa. Lalu setelah dia memilih, misalnya dia memilih angka 1 sampai 5. Di sini 1 berarti direktur, kedua sekretaris, ketiga bendahara, dan keempat karyawan karyawati, dan yang kelima adalah office boy. Jika dia memilih angka 1, maka akan keluar gaji harian dia adalah 1% dan tunjangan-tunjangannya berapa persen, sekian-sekian. Jika tidak, maka dia memilih 2, maka akan keluar gaji hariannya sekretaris 300.000. Jika tidak, bukan sekretaris 3 bendahara, maka ini keluarnya 200.000. Jika tidak lagi, keluar lagi nomor 4, yaitu karyawan 150.000. Jika tidak lagi, maka OB, office boy, yaitu gajinya 75.000. Nah, ini saya salah ketik, di sini harusnya 75.000. Lalu jika tidak lagi, maka di sini akan selesai. Nah, untuk selanjutnya, misalnya kita pilih 1, maka ia akan ke sini, akan keluar input hasilnya yaitu gajinya sebesar ini, tunjangannya sekian. Nah, lalu setelah itu maka diminta lagi masukan, yaitu input hari kerja, hari lama kerja setelah dalam sebulan. Misalnya kerjanya itu 30 hari, maka akan dihitung lagi di sini, lalu akan menghasilkan total gaji yang sebenarnya. Jika semuanya telah menghitung semuanya, akan menuju ke tujuan akhir, yaitu total gaji. Setelah mendapatkan total gaji, maka program itu akan selesai. Demikianlah flowchart saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga program tadi, jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.